Great. Why does Jesus sleep when I'm scared? Ya, alright. Anda pasti panik ya, pasti pernah merasa panik ya. Lagi panik, lagi takut, lagi ya kayaknya hidup Anda dihantam badai dan Tuhan sepertinya tidur. Ya, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa Dia diem aja? Ya, kalau Tuhan peduli, kenapa aku harus ngalamin hal-hal itu sendiri? Ya, alright. Hari ini ya kita akan bicara tentang takut, badai, dan Tuhan tertidur di buritan perahu hidup Anda. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Great. Murid Yesus itu juga takut ya. Markus 4:40 ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid Yesus sebagian besar dari mereka adalah nelayan ya. Sebagian besar adalah mereka nelayan itu bukan karena, dan juga dia bukan orang yang sembarangan ya toh. Mereka sudah biasa melawan ombak, sudah berkali-kali menghadapi badai. Mereka adalah nelayan yang, kalau katakan zaman sekarang, adalah nelayan yang pro ya, profesional ya. Tapi malam itu, malam itu mereka panik, perahu mereka hampir tenggelam, air mulai masuk dan mulai memenuhi perahu. Dan apa yang terjadi? Yesus tertidur. Wow. It's okay to be afraid ya, but don't let fear make you forget who is in your boat ya. Nggak apa-apa untuk takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu membuat Anda lupa siapa yang ada di perahu Anda ya. Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar penumpang biasa, Dia Tuhan ya. Wow ya, ketakutan itu memang menular. 4 murid panik ya, itu menyebar ke 8 murid lainnya kan. Nih kayak gini ya, kalau satu orang di grup WA ya bilang, kayaknya ini bakal gagal deh. 10 menit kemudian apa yang terjadi? Semua sudah pesimis, nyerah, bahkan sudah mulai mikirin plan B ya. Orang panik lihat kecoa, satu panik, semua ikut takut, ya toh? Padahal satu orang panik di keluarga, 5 orang ikut panik, tapi faktanya ternyata kecoanya itu kecoa mati. Ya, karena ketakutan itu bikin kita menuduh orang lain, tidak peduli, marah kalau orang lain tetap tenang, nggak suka dinasihati. Fear has a voice, and often it screams louder than faith. Ketakutan itu punya suara, dan seringkali ia berteriak lebih keras daripada iman. Ya, pertanyaannya, ya, kenapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Karena Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu badai itu di bawah kuasanya. Ya, Dia punya power, Dia punya kuasa. Peace is not absence of the storm, but the presence of God in the boat. Kedamaian itu bukanlah ketiadaan badai, melainkan kehadiran Tuhan di dalam perahu. Yesus tidak panik bukan karena Dia tidak peduli, bukan, tapi karena Dia percaya penuh pada rancangan Bapaknya. Ya, kalau kita kadang kita kayak murid-murid Yesus ya, kita protes, Tuhan nggak peduli, aku mau tenggelam nih. Kita jadi sinis ya, kok orang lain bisa tetap senyum sih, nggak ngerti perasaanku ya. Padahal bisa jadi Tuhan sengaja diam, bukan karena Dia tidak peduli, bukan, tapi karena Dia ingin kita belajar percaya dan bukan panik. When you're down to nothing, God is up to something. Ya, ketika Anda tidak punya apa-apa, Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Ya, renungkan ini. Ya, dengarkan saya, perhatian saya baik-baik. Sometimes God calms the storm, but sometimes He let the storm rage and calms His child. Terkadang Tuhan menenangkan badai
Namun terkadang juga dia membiarkan badai mengamuk dan menenangkan anak-anaknya. Tuhan tidak janji bahwa hidupmu tanpa badai, tapi dia janji dia akan selalu bersama-sama dengan Anda semua di perahu itu. Kalau hari ini Anda lagi merasa sendirian, kalau badai hidup Anda sepertinya tidak kunjung reda, ya, sebentar ini belum selesai, tahu-tahu ada lagi yang satu juga belum selesai, datang lagi. Jangan dengar baik-baik. Look around. Jesus is in your boat. Maybe he just waiting for you to trust him. Lihatlah sekeliling Anda. Yesus ada di perahu Anda. Mungkin dia hanya menunggu Anda untuk percaya kepadanya. Ya, pesan moralnya, ya, ketakutan itu wajar. Semua orang pernah takut, pernah. Tapi jangan biarkan itu mengalahkan iman Anda. Saat badai datang, jangan hanya fokus pada angin dan ombak, fokuslah kepada siapa yang ada bersama Anda di perahu. Amin. Tuhan Yesus, di dalam badai hidupku, ajar aku untuk percaya, bukan panik, bukan menyalahkan, tapi percaya bahwa Engkau tetap ada di perahu hidupku. Tenangkanlah hatiku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap konten YouTube ini bisa memberkati Anda semua, di mana bisa memberkati banyak orang. Mari kita sampaikan untuk banyak orang diberkati, ya. Let yourself be processed by God for the sake of progress, ya. Relakan Anda diproses Tuhan, ya, demi progress, demi kemajuan. Nothing is too big for Jesus to handle, and nothing too small, ya. Nothing is too small to escape his attention. Tidak ada hal-hal yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus, tapi untuk ditangani, dan tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak siang for Christ, tetap semangat. Indonesia for all nation. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.